Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Dalam video kali ini, Minlock mau review sepatu bola lagi ya teman-teman. Dan waktu itu udah pernah saya review juga, tapi versi pro-nya. Dan sepatunya adalah Brodo ya teman-teman. Sampai telat tadi ngomong dari awal. Brodo Mejala Pro. Dan hari ini kita akan nge-review untuk versi yang elite-nya. Walaupun memang sedikit agak telat, tapi jangan khawatir buat teman-teman yang mau beli lagi sepatu ini. Nanti Brodo bakal ngeluarin lagi karena ada spoiler-spoiler beberapa waktu yang lalu Brodo launching untuk produk-produk terbaru dan juga ada yang versi terbaru juga. Pokoknya ini keluar lagi dan ada versi yang terbaru juga. Dan untuk harganya kelihatannya agak sedikit berubah. Untuk versi yang ini pertama kali rilis itu harganya 1,8 juta dan itu bikin gempar di Instagram dan sosial media pencinta sepatu-sepatu bola. Harganya kok mahal banget untuk brand lokal gitu ya. Tapi kita akan bahas di sini kenapa sepatu ini bisa dibanderol dengan harga 1,8 juta. Dan untuk video kali ini mungkin kita akan sedikit komparasi dengan versi yang Pro-nya teman-teman. Elite dan Pro apa aja sih perbedaannya dan apakah signifikan perbedaannya. Jadi bisa kalian pilih kalau sesuai budget ya teman-teman, mau yang Elite ataupun yang Pro. Memang harganya ini jauh banget. Hampir setengahnya untuk versi yang Pro ini dibanderol dengan harga 900 ribuan ataupun 800 ribuan. Sedangkan untuk versi yang Elite dibanderol dengan harga 1,8 juta dan untuk paket pembeliannya ini gila banget sih. Untuk brand lokal, packagingnya gede banget. Biasanya kalau kita beli sepatu itu mungkin maksimal 2 kilo ya untuk per pesanan atau per paketnya. Sedangkan untuk versi Mejala Elite ini bisa mungkin 4-5 kilo untuk paket pembeliannya. Jadi mungkin bakal lebih kena cas untuk ongkirnya, lebih mahal gitu ya. Dan untuk packagingnya ini keren banget sih, bener-bener niat. Makanya sepatu ini dibanderol dengan harga mahal. Cuman ya sebagai pencinta ataupun yang pengen butuh sepatunya aja, apakah penting sepenting itu untuk packaging ataupun paket-paket yang diberikan oleh Brodo? Mari kita simak. Di dalam paketnya ini ada beberapa item ataupun ya ini ada kertas-kertas, tag label lah, ada sebuah instruksi juga, kemudian ada sikat, kita dapat sikat untuk bersihin sepatunya dan juga ada balsam leather juga. Nah sikatnya ini keren nih, sikatnya ini pegangannya ada ukiran logo Brodo, kelihatan mahal banget dan eksklusif banget. Kemudian kita dapat shoe bag juga, ini yang sedikit berbeda dari versi yang Pro. Yang Pro itu dapat string bag, sedangkan untuk versi yang Elite dia dapatnya shoe bag dan ini cukup lah untuk satu sepatu, satu botol minum dan kita juga dapat kain microfiber ini buat ngelap-ngelap. Jadi untuk paket pembeliannya itu terdapat paket untuk perawatannya juga. Jadi buat teman-teman yang beli yang versi Elite dapat paket yang lumayan banyak. Dan apakah worth it harga 1,8 dengan paket-paket tersebut? Ya itu bisa kalian nilai sendirilah ya. Dan kita akan fokus untuk review sepatunya. Di sini Brodo Mejala Elite menggunakan material upper kulit kanguru ya teman-teman. Walaupun dengan desain ataupun corak ataupun bentuknya sama dengan versi yang Pro. Perbedaannya hanya di bagian jenis material uppernya. Sama-sama menggunakan kulit, tapi untuk versi yang Pro dia menggunakan kulit sapi, sedangkan untuk versi yang Elite dia menggunakan kanguru leather. Dan di bagian talinya ataupun penutupnya ini dia menggunakan keniting juga. Sedangkan untuk versi yang Pro dia lidah terpisah. Untuk sole padnya sama juga. Ini sama dengan versi Pro dan Elite menggunakan sole pad Adidas Nemesis. Dan ya dengan teknologi juga yang sama ataupun dengan material yang sama ini bakal terkelupas juga kalau kita seiring berjalannya waktu. Tapi tidak mempengaruhi ataupun tidak mengurangi fungsi dari sole padnya itu sendiri. Waktu saya review yang versi Pro, saya bilang bahwa sole pad dari Mejala ini agak kaku. Dan ternyata untuk versi Elite ini masih sama juga. Mungkin dari bantalan di bagian dalam yang terlalu kaku ataupun terlalu tebal, bikin sepatu ini sole padnya agak kaku. Jadi kurang elastis ataupun memiliki fleksibilitas yang kurang maksimal menurut saya. Kemudian untuk uppernya sendiri memang sangat-sangat jauh berbeda. Untuk versi yang Elite ini lebih soft, jauh lebih soft daripada yang versi Pro. Karena memang materialnya berbeda teman-teman. Dan terdapat bantalan-bantalan yang memiliki motif timbul ini memberikan kesan yang eksklusif dan kelihatan mahal gitu ya. Udah pernah saya bahas juga untuk versi yang Pro-nya. Tapi untuk versi yang Elite dia sedikit lebih soft. Tapi untuk ketebalannya menurut saya ini udah cukup banget. Nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Bahkan menurut saya cukup tipis. Karena memang ada bantalan-bantalan yang cembung ini kelihatan agak kaku gitu sedikit. Tapi untuk ketebalannya ini udah bagus banget dan udah nyaman banget. Ketika kita bersentuhan dengan bola itu masih kerasa banget ball feelingnya. Kemudian untuk dari segi fitment, sepatu ini memang cocok untuk tipe kaki lebar. Waktu itu udah pernah saya bahas juga. Versi yang Pro-nya cocok untuk kaki lebar karena dia menggunakan lidah yang terpisah teman-teman. Sedangkan untuk versi yang Elite dia menggunakan keniting
Ini agak sedikit mencengkram juga di bagian punggung kaki kita. Jadi buat kalian yang tipe kaki lebar masih bisa masuk, tapi masuknya bakal lebih butuh effort karena memang agak mengunci dengan sempurna ataupun memiliki daya cengkram yang sangat baik untuk bagian pergelangannya. Dan yang nggak kalah menarik, waktu itu udah pernah saya bahas juga untuk versi yang pro, di bagian lining-nya ataupun inner heel-nya ini empuk banget dan ini sangat mencengkram dengan sempurna. Jadi nggak gampang lepas ataupun kegeser ataupun blister lecet di bagian tumit kaki kita. Ini walaupun dipakai dalam pertama kali pemakaian, ini cocok banget nggak bikin kaki cedera. Dan yang menurut saya lebih menarik lagi adalah di bagian lubang talinya. Ini lubang talinya kalau kita pakai itu nggak tembus sampai ke dalam. Jadi kalau kita lepas ataupun pasang itu agak susah, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Kita masih bisa ganti tali sepatu dari Brodo Mezzala Elite ini. Dia dari satu lubang, kalau kita masukin lubang pertama, harus langsung masukin lubang yang berikutnya. Jadi nggak tembus ke dalam, habis itu keluar dari dalam keluar, itu nggak. Jadi dari luar langsung keluar. Nanti bakal saya praktekin gimana caranya pasang tali dari Mezzala Elite ini. Sebenarnya simple, dan itu menurut saya keren juga sih. Jadi untuk bagian dalamnya juga nggak risih mungkin ya, itu yang jadi nilai ataupun poin dari Brodo Mezzala Elite ini. Jadi lebih memberikan kenyamanan ataupun lebih memaksimalkan bagian knittingnya teman-teman. Jadi nggak ikut campur lah istilahnya, talinya itu nggak masuk-masuk ke dalam. Kelihatan keren sih, tapi ya agak ribet sedikit. Cuman ya oke lah, no problem. Ini sebuah sesuatu yang berbeda daripada brand-brand lokal yang lain. Kemudian untuk bagian sole padnya sendiri, ini memiliki diameter yang cukup panjang juga, ya sama dengan versi Adidas, karena memang menggunakan sole pad Adidas Nemesis, mencengkram dengan sempurna dan tipe statnya dia bulat. Ini cocok untuk lapangan-lapangan yang keras dan memiliki daya cengkram yang sangat baik. Dipakai dalam kondisi apapun, lapangan kondisi apapun juga ini nyaman banget. Waktu itu udah pernah saya cobain di lapangan mini soccer, lumayan lah untuk mini soccer, tapi lebih cocok untuk lapangan-lapangan yang empuk ya teman-teman. Dia lebih memberikan kenyamanan yang maksimal. Dan untuk beratnya sendiri, menurut saya ini sepatunya agak berat juga. Ini size 39, beratnya itu sekitar 256 gram untuk sepatu-sepatu tipe kontrol ya teman-teman. Ini cocok untuk defender ataupun para gelandang. Kalau kalian posisinya sebagai winger ataupun striker yang suka lari ataupun dribble, menurut saya sepatu ini agak kurang cocok juga. Kemudian untuk durability-nya, menurut saya sepatu ini memiliki durability yang sangat baik untuk sepatu dengan jenis upper kulit. Untuk brand lokal ya teman-teman, ini kuat banget. Untuk lemnya belum ada yang kebuka sama sekali dan udah beberapa kali saya cobain juga di beberapa lapangan sintetik ataupun mini soccer dan juga lapangan-lapangan keras. Saat ini kan musim kemarau ya, jadi lebih nyaman untuk sepatu-sepatu bola dengan material upper kulit. Jadi untuk pemakaian dalam jangka panjang ataupun itu nggak bakal panas ataupun kita lebih memberikan kenyamanan, lebih merasakan kenyamanan dengan upper kulit. Dan sepatu ini menurut saya cocok banget dipakai dalam kondisi saat ini yang musim kemarau. Kemudian penilaian dari sepatu ini saya akan berikan nilai 8 dari 10 untuk durability, 7,5 dari 10 untuk kenyamanan, 9 dari 10 untuk desain. Menurut saya ini desainnya keren banget sih. Simple dan juga elegan. Siapa sih yang nggak suka dengan warna hitam dan gold? Ini warna paling aman lah untuk sepatu bola, untuk rilisan terbaru ataupun brand-brand dengan special edition. Jadi apakah worth it sepatu ini dibanderol dengan harga 1,8 dengan packaging ataupun paket pembelian yang banyak tadi? Kalian bisa tulis opini kalian di kolom komentar ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja sedikit review dari saya tentang sepatu ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Dan kemudian kalau ada kritik dan saran juga boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian ada request review sepatu apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan sampai jumpa di review-review brand lokal yang lain ataupun sepatu-sepatu lokal yang lain. Dan terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa.